Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pembangkit listrik tenaga arus laut merupakan alat yang digunakan untuk mengkonversi daya atau energi arus laut menjadi daya atau energi listrik. Telah diketahui bahwa daya listrik merupakan perkalian antara tegangan dan arus listrik. Atau dengan kata lain, daya listrik timbul sebagai akibat adanya tegangan dan arus listrik. Hal inilah yang menyebabkan kenapa pada kuliah ini kita perlu membahas mengenai tegangan dan arus listrik. Terdapat dua jenis tegangan, tegangan arus bolak-balik atau tegangan AC, dan tegangan arus searah atau tegangan DC. Pada tegangan DC, nilai tegangan adalah konstan pada setiap saat atau setiap waktu. Sedangkan pada tegangan AC, nilai tegangannya tidak konstan. Pada sistem AC, nilai tegangannya akan bergantian antara positif dan negatif. Pergantian antara positif dan negatif ini mengikuti bentuk gelombang sinusoidal. Dari gambar gelombang terlihat bahwa tegangan akan naik dari 0 ke nilai puncak positif, kemudian turun ke 0, dan selanjutnya ke nilai puncak negatif, dan kembali ke 0 lagi. Sistem kelistrikan saat ini mayoritas menggunakan tegangan AC. Di Indonesia, nilai tegangan AC yang digunakan mulai dari tegangan rendah 220 volt untuk tegangan pada beban perumahan sampai tegangan ultra tinggi 500.000 volt digunakan pada sistem transmisi. Telah dibahas bahwa pada sistem AC, tegangan akan naik dari 0 ke nilai puncak positif, kemudian turun ke 0, dan selanjutnya ke nilai puncak negatif, dan kembali ke 0 lagi. Nah, ini biasa disebut sebagai satu siklus gelombang. Lamanya waktu yang diperlukan untuk satu siklus gelombang biasa disebut sebagai periode dari siklus gelombang tersebut. Sedangkan jumlah siklus gelombang dalam satu detik biasa disebut sebagai frekuensi. Periode biasa memiliki satuan detik, sedangkan frekuensi biasanya memiliki satuan hertz. Banyak negara termasuk Indonesia saat ini menggunakan frekuensi 50 Hz. Hanya beberapa negara, misalnya Amerika, yang menggunakan frekuensi 60 Hz. Untuk sistem 50 Hz, jumlah siklus gelombang dalam satu detik ada sebanyak 50 siklus. Dengan demikian, untuk sistem 50 Hz, periode atau lamanya waktu untuk satu siklus gelombang adalah 1/50 detik atau 0,02 detik. Kurva gelombang sinusoidal menggambarkan nilai-nilai tegangan listrik pada setiap saat atau waktu. Dari kurva gelombang terlihat bahwa sumbu horizontal dari kurva tersebut adalah waktu, seperti pada gambar yang di sebelah kiri. Dari kurva gelombang juga terlihat bahwa tegangan nilainya akan berganti-ganti. Terkadang bernilai positif, terkadang bernilai negatif, atau 0. Sumbu horizontal dari kurva gelombang sering juga berupa sudut, seperti yang diperlihatkan pada gambar di sebelah kanan. Dengan demikian, sumbu horizontal dari kurva gelombang dapat berupa waktu, dapat juga berupa sudut. Besaran-besaran waktu dan sudut ini dihubungkan oleh persamaan theta sama dengan 2
PFT, di mana P-nya adalah konstanta yang nilainya sama dengan 3,1416 dan F adalah frekuensi sistem. Nah, setelah membahas tentang konsep tegangan AC, pembahasan selanjutnya adalah mengenai konsep daya pada sistem arus bolak-balik. Namun demikian, sebelumnya kita akan membahas mengenai beban-beban listrik. Karena beban listrik dan daya itu sangat erat berkaitan. Beban listrik merupakan suatu komponen listrik yang mengkonsumsi atau menyerap daya listrik. Beban-beban listrik dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Contoh dari beban-beban resistif adalah peralatan-peralatan listrik yang memiliki elemen pemanas seperti pemanas air, pemanggang roti, setrika listrik, lampu pijar, dan lain-lain. Beban-beban induktif adalah beban yang memiliki gulungan kawat atau coil untuk menghasilkan medan magnetik yang dibutuhkan dalam operasinya. Contoh-contoh dari beban induktif adalah kipas angin, blender, vacuum cleaner, dan peralatan lain yang di dalamnya terdapat motor listrik. Sedangkan beban-beban kapasitif, contohnya adalah TV tabung dan komponen-komponen yang digunakan dalam peralatan-peralatan elektronik. Ini adalah diagram rangkaian dari beban yang terhubung pada suatu sumber tegangan listrik. Seperti yang diuraikan sebelumnya, adanya sumber tegangan akan menyebabkan arus listrik mengalir pada rangkaian tersebut. Aliran arus listrik ini terjadi akibat pergerakan elektron yang ditarik atau didorong oleh sumber tegangan. Sebelumnya telah dibahas juga bahwa adanya sumber tegangan akan menyebabkan aliran arus listrik. Nah, bagaimana bentuk gelombang arus listrik tersebut? Bila sumber tegangan berbentuk sinusoidal, maka arus yang mengalir juga akan berbentuk gelombang sinusoidal dengan frekuensi yang sama seperti gelombang tegangan. Pada beban resistif murni, gelombang arus akan sepasa dengan gelombang tegangan, seperti yang terlihat pada gambar. Sepasa ini artinya tegangan dan arus tersebut akan memiliki nilai 0 pada saat atau waktu yang sama. Ini arti dari sepasa. Nah, bagaimana bentuk gelombang arus bila beban bukan resistif murni atau bebannya merupakan kombinasi atau gabungan dari beban resistif, induktif, dan kapasitif. Untuk beban yang merupakan gabungan atau kombinasi dari beban resistif, induktif, dan kapasitif, tetapi induktifnya lebih dominan, bentuk gelombang adalah seperti yang diperlihatkan pada gambar. Terlihat bahwa arus juga akan berbentuk gelombang sinusoidal dengan frekuensi yang sama seperti gelombang tegangan. Namun untuk kasus ini, arus tidak sepasa atau berbeda pasa dengan tegangan. Pada gambar terlihat bahwa beda pasanya sebesar P, beda pasa antara tegangan dan arus. Hal penting yang perlu dicatat untuk kasus beban kombinasi yang induktifnya lebih dominan adalah gelombang arus berada di belakang gelombang tegangan. Gelombang arus berada di belakang gelombang tegangan. Atau pada kasus ini kita katakan bahwa arus lagging terhadap tegangan. Ini kalau bebannya lebih dominan induktif, harus berada di belakang tegangan.
Untuk beban yang merupakan kombinasi atau gabungan dari beban resistif, induktif, dan kapasitif, tetapi kapasitifnya lebih dominan, bentuk gelombang adalah seperti pada gambar. Terlihat bahwa arus juga berbentuk sinusoidal dengan frekuensi yang sama dengan gelombang tegangan. Namun untuk kasus ini, arus juga tidak sepasa atau berbeda pasa dengan tegangan. Pada gambar diperlihatkan beda pasanya sebesar P. Untuk beban kombinasi yang kapasitifnya lebih dominan, gelombang arus akan berada di depan gelombang tegangan. Atau pada kasus ini kita katakan arus leading terhadap tegangan. Ini kalau beban lebih dominan kapasitif. Gelombang arus berada di depan gelombang tegangan atau arus leading terhadap tegangan. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai tegangan sesaat. Tegangan sesaat merupakan tegangan sebagai fungsi waktu T. Dikatakan tegangan sesaat karena melalui rumus tegangan sesaat ini, kita dapat mengetahui nilai-nilai tegangan pada setiap saat atau setiap waktu. Nah, oleh karena bentuk gelombang tegangan adalah sinusoidal, maka rumus dari tegangan sesaat adalah P kecil, ini simbol untuk tegangan sesaat, sama dengan PM dikali sin omega T, di mana PM adalah tegangan puncak atau tegangan maksimum, sedangkan omega sama dengan 2BF itu adalah frekuensi angular system. Nah, ini adalah tegangan sesaat untuk sistem dengan frekuensi 50 Hz. Rumus tegangan sesaatnya adalah P sama dengan PM dikali sin 100 pt. Nah, nilai 100 pi ini berasal dari omega sama dengan 2Bf. Karena F-nya 50, maka omeganya sama dengan 2 dikali 50 dikali pi, atau omega sama dengan 100 pi. Nah, tabel di sebelah kanan memperlihatkan nilai-nilai tegangan untuk beberapa nilai T atau nilai waktu. Terlihat bahwa untuk T sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0, nilai tegangannya adalah 0. Karena untuk T sama dengan 0, nilai sin 0 itu sama dengan 0. Jadi nilai tegangan sesaatnya sama dengan 0. Sedangkan untuk T sama dengan 0,05, itu kira-kira di sini, T sama dengan 0,005. Untuk T sama dengan 0,005, nilai sin-nya sama dengan 1. Karena ini sama dengan sin 0,5 pi, setengah pi. Karena T-nya 0,005 dikali 100, 0,5 pi. Nah, sin 0,5 pi ini sama dengan 1. Nah, karena sin-nya sama dengan 1, maka tegangan sesaat sama dengan PM. Karena sin-nya sama dengan 1. Jadi P-nya sama dengan PM. Jadi pada saat T sama dengan 0,005, tegangan sesaatnya sama dengan tegangan puncak atau tegangan maksimum. Nah, untuk T sama dengan 0,01 di sini, nilai tegangannya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena nilai sin-nya sama dengan 0. Jadi sin, kalau T 0,01 itu sin-nya sin pi. Sin pi. Nah, sin pi ini sama dengan 0. Nah, ini bisa dicek nanti dengan menggunakan kalkulator. Jadi pada saat T sama dengan 0,01, itu tegangannya 0. Untuk T sama dengan 0,015, 0,015 di sini, 0,015, itu nilai sin-nya
sama dengan minus 1 karena ini sama dengan sin eh, kalau T 0,015 ini sin 1,5 pi. Sin 1,5 pi atau sin 1,5 pi itu sama dengan minus 1. Nah, karena sinnya minus 1 maka P-nya ini minus 1, P-nya sama dengan minus PM. Jadi pada T sama dengan 0,015 itu nilai tegangannya sama dengan negatif dari tegangan puncak atau negatif dari tegangan maksimum. Ini untuk T sama dengan 0,015. Nah, untuk T sama dengan 0,02 di sini, ini nilai sinnya sama dengan 0 karena ini kalau T-nya 0,02 itu berarti sin 2pi. Sin 2pi itu sama dengan 0. Karena sinnya 0 maka nilai tegangannya sama dengan 0. Jadi pada saat T sama dengan 0,02 nilai tegangannya sama dengan 0. Oke, tadi itu untuk tegangan sesaat. Sekarang kita lihat untuk arus sesaat. Nah, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, beban listrik biasanya merupakan kombinasi atau gabungan dari beban resistif, induktif, dan kapasitif. Namun demikian, untuk sistem kelistrikan modern, biasanya sifat induktif akan lebih mendominasi dibandingkan sifat kapasitif. Sehingga secara keseluruhan akan menghasilkan beban yang bersifat resistif dan induktif. Hal ini mengakibatkan arus dan tegangan menjadi tidak sepasa atau berbeda pasa. Nah, pada gambar diperlihatkan gelombang arus berada di belakang gelombang tegangan karena bebannya lebih dominan induktif. Jadi arus berada di belakang gelombang tegangan atau arus lagging terhadap tegangan. Nah, berdasarkan gambar, tegangan dan arus sesaat atau tegangan dan arus sebagai fungsi waktu adalah untuk tegangan P sama dengan PM dikali sin omega T, sedangkan untuk arus sesaat I sama dengan IM dikali sin omega T minus P. Kenapa di sini ada minus P? Karena arusnya itu berada di belakang tegangan dengan beda fasa sebesar P, seperti pada gambar ini. Nah, di sini IM, kalau tadi PM itu tegangan puncak atau tegangan maksimum, IM itu adalah arus puncak atau arus maksimum. Sedangkan P-nya itu beda fasa. Beda fasa antara arus dan tegangan. Nah, telah diketahui bahwa daya merupakan perkalian antara tegangan dan arus. Perkalian antara tegangan dan arus. Nah, oleh karena tegangan sesaat P itu sama dengan PM dikali sin omega T, sedangkan arus sesaat IM I sama dengan IM dikali sin omega T minus P, maka daya sesaat atau daya sebagai fungsi waktu adalah perkalian antara tegangan sesaat dan arus sesaat. Nah, di sini daya sesaat kita simbolkan dengan P kecil. P kecil ini simbol untuk daya sesaat. Ini sama dengan tegangan sesaat dikalikan dengan arus sesaat. Nah, ini kalau kita kalikan daya sesaat itu sama dengan PM dikali IM dikali sin omega T dikali sin omega T minus P. Nah, oleh karena sin omega T dikali sin omega T minus P itu sama dengan setengah dikali cos P minus cos 2 omega T minus P. Ini dari trigonometri, ya, identitas trigonometri. Nah, maka
daya sesaat itu menjadi, jadi ini sin omega T dikali sin omega T minus P itu diganti dengan setengah cos P minus cos 2 omega T minus P. Maka kalau itu diganti dengan ini, maka daya sesaatnya menjadi P sama dengan PM dikali IM dibagi 2 dikali cos P minus cos 2 omega T minus P. Ini rumus untuk daya sesaat. Nah, dari rumus daya sesaat terlihat bahwa daya berubah-ubah secara kosinusoidal. Jadi bukan sinusoidal, tapi secara kosinusoidal dengan frekuensi 2 kali frekuensi tegangan sumber. Jadi ini frekuensinya 2 omega T. Omega T tadi frekuensi tegangan sumber, frekuensi daya sesaat itu 2 omega T, 2 kali frekuensi tegangan sumber. Jadi bentuk gelombangnya itu kosinusoidal, frekuensinya 2 kali frekuensi tegangan sumber. Ini untuk daya sesaatnya. Nah, ini adalah bentuk gelombang dari daya sesaat. Kurva yang berwarna kuning ini. Ini bentuk gelombang dari tegangan sesaat. Sedangkan kurva berwarna merah, ini adalah gelombang tegangan. Yang warna merah ini gelombang tegangan, sedangkan kurva yang berwarna biru, ini adalah gelombang arus, arus sesaat. Nah, dari kurva ini terlihat bahwa frekuensi dari daya sesaat itu 2 kali frekuensi dari tegangan atau arus. Atau dalam satu siklus dari gelombang tegangan itu terdapat 2 siklus gelombang daya sesaat. Jadi satu siklus gelombang tegangan ada 2 siklus gelombang daya. Jadi ini karena frekuensi daya ini 2 kali frekuensi gelombang tegangan. Jadi dia ada dua siklus. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai daya rata-rata. Nah, pada sistem AC atau sistem arus bolak-balik, daya rata-rata ini merupakan besaran yang cukup penting. Nah, perhitungan tagihan listrik atau konsumsi daya listrik itu umumnya dilakukan berdasarkan daya rata-rata ini. Nah, luas daerah yang berwarna merah muda ini pada gambar merupakan besarnya energi yang dikirim oleh sumber tegangan. Ini luas daerah yang berwarna merah muda ini. Ini adalah besarnya energi yang dikirim oleh sumber tegangan. Nah, daya yang bersesuaian dengan energi ini yang disebut sebagai daya rata-rata atau average power. Nah, daya rata-rata bisa dihitung dengan cara mengintegrasi daya sesaat. Nah, ini akan kita bahas pada slide yang berikutnya. Nah, seperti yang tadi sudah diuraikan, daya rata-rata dihitung dengan cara mengintegrasi daya sesaat. Nah, daya rata-rata ini kita simbolkan dengan P besar. P besar. Ini kita cari dengan cara integrasi. Jadi daya sesaatnya kita integrasi. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi daya rata-rata P besar itu sama dengan seperti dikalikan dengan integral dari PDT. P-nya itu daya sesaat. Integralnya kita lakukan mulai dari 0 sampai T. T-nya periode. Nah, oleh karena daya sesaat P kecil ini sama dengan PM dikali IM dikali sin omega T dikali sin omega T minus P, maka daya rata-rata menjadi ini P kecil ini kita ganti dengan ini daya sesaat, maka daya rata-rata menjadi seperti ini rumusnya. Jadi daya rata-rata sama dengan
PM dikali IM dibagi T dikalikan dengan integral dari sin omega T dikali sin omega T minus Pi dt. Integralnya dari 0 sampai T. Nah, kemudian eh, di sini kita gunakan rumus dari trigonometri ya. Sin omega T itu sama dengan cos omega T minus Pi per 2, sedangkan sin omega T minus Pi itu sama dengan cos omega T minus Pi per 2, sedangkan T-nya periode itu sama dengan 2 Pi per omega. Maka kalau persamaan ini semuanya kita substitusi ke persamaan daya rata-rata, jadi sin omega T kita ganti dengan ini, sin omega T minus Pi-nya kita ganti dengan yang ini, kemudian T periode kita ganti dengan 2 Pi per omega, maka daya rata-rata menjadi seperti ini. Jadi daya rata-rata sama dengan omega dikali PM dikali IM dibagi 2Pi dikali integral cos omega T minus Pi per 2 dikali cos omega T minus Pi per 2 dt. Integralnya dari 0 sampai 2Pi per omega. Nah, ini eh, rumus untuk menghitung daya rata-rata P besar. Oke, nah ini tadi rumus untuk daya rata-rata. Nah, kemudian bagian integral ini kalau kita hitung integralnya, ini bagi yang kalau yang sudah pernah belajar integral ini bisa dengan mudah dicari. Nah, bagian integral ini kalau dicari sama dengan Pi per omega dikali cos Pi. Nah, karena bagian integral ini sama dengan Pi per omega dikali cos Pi, maka daya rata-rata itu menjadi seperti ini. Jadi yang integral ini, bagian integral ini kita ganti dengan Pi per omega dikali cos Pi, maka daya rata-ratanya menjadi P sama dengan PM dikali IM dibagi akar 2 dikali cos Pi. Jadi rumusnya menjadi lebih sederhana. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung daya rata-rata. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai efektif atau nilai-nilai RMS dari tegangan dan arus. Nah, ini nilai-nilai efektif atau RMS ini juga merupakan besaran-besaran yang cukup penting dalam sistem arus bolak-balik. Tegangan efektif atau tegangan RMS itu didefinisikan seperti ini. Jadi untuk tegangan efektif atau RMS itu kita simbolkan seperti ini. P RMS ya. P subscript RMS ini simbol untuk tegangan efektif. Nah, ini kita hitung pakai rumus seperti ini ya. Jadi PRMS itu sama dengan akar dari seperti dikali integral P kuadrat dikali dt. Ini rumus untuk menghitung tegangan efektif atau tegangan RMS. Nah, T-nya periode dari gelombangnya, sedangkan P itu tegangan sesaat. Tegangan sesaat itu sama dengan yang tadi ya PM dikali sin omega T, sedangkan T-nya itu sama dengan 2Pi per omega, maka kalau persamaan ini kita substitusi ke persamaan tegangan efektif, maka kita dapatkan rumus untuk tegangan efektif seperti ini. Jadi PRMS itu sama dengan akar omega PM kuadrat dibagi 2Pi integral dikali integral sin kuadrat omega T dt. Integralnya dari 0 sampai 2Pi per omega. Ini rumus untuk tegangan efektif. Nah, ini tadi, ini rumus untuk tegangan efektif. Nah, sedangkan integral ini bagian integralnya ini kalau kita hitung ya, atau kita cari integralnya, itu sama dengan Pi per omega. Yang bagian integral ini sama dengan Pi per omega. Maka
karena bagian integral ini sama dengan pi per omega, maka tegangan efektif atau tegangan RMS itu sama dengan PM dibagi akar 2. PM dibagi akar 2 ini tegangan efektif. Nah ini tadi, ini tegangan efektif atau tegangan RMS sama dengan PM dibagi akar 2. Nah dengan cara yang sama, nanti arus efektif atau arus RMS itu sama dengan IM dibagi akar 2. Ini RMS ini simbol untuk arus efektif atau arus RMS itu sama dengan IM dibagi akar 2. Jadi PM ini tegangan puncak, IM ini arus puncak. Nah, dari sini, dari rumus ini terlihat bahwa nilai-nilai efektif atau nilai-nilai RMS itu adalah nilai-nilai puncak atau maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, nilai-nilai efektif ini sering digunakan. Sebagai contoh, tegangan di rumah kita itu 220 volt, itu adalah nilai efektif atau nilai RMS-nya, bukan nilai puncak atau maksimumnya. Oke, saya kira untuk video kali ini cukup sekian. Untuk soal-soal latihan akan dibahas pada video atau kuliah berikutnya.